Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Mari kita bahas lagi soal-soal untuk persiapan tes P3K maupun SKB Bidan 2024. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan juga loncengnya biar dapat notif video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan untuk persiapan tes. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja ke nomor yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 1. Seorang wanita infartu kala 2 di RS sedang dipimpin mengedan oleh bidan. Kepala bayi sudah lahir. Dagu menempel pada perineum dan tidak terjadi putaran paksi luar. Nah, dokter tidak boleh nih memaksa menarik kepala ke bawah karena dapat menyebabkan terjadinya A. Fraktur clavicula, B. brachial palsy, C. cerebral palsy, D. fraktur humerus. Nah, teman-teman, di sini di soal dijelaskan bahwa si kepala bayinya itu dagunya menempel di perineum dan tidak terjadi putaran paksi luar. Berarti ini kasusnya apa? Ini kasusnya distosia bahu. Komplikasi dari distosia bahu itu ada fraktur clavicula dan brachial palsy. Nah, di sini di soal yang ditanyakannya adalah dokternya tidak boleh memaksa menarik kepala ke bawah. Jadi, pada kasus distosia bahu, ketika kita memaksa menarik kepala ke bawah, maka bisa menyebabkan putusnya saraf-saraf yang ada di leher bayi, teman-teman. Dan bayi bisa mengalami kelumpuhan atau disebut juga dengan brachial palsy gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Fraktur clavicula juga termasuk salah satu komplikasi dari distosia bahu, tapi fraktur clavicula itu bisa muncul apabila ada penekanan bahu terlalu keras di area tulang simfisis. Sedangkan di soal di sini tidak boleh memaksa menarik kepala ke bawah karena bisa menyebabkan terjadi apa? Terjadi brachial palsy atau terjadi kelumpuhan. Karena kalau misalkan kepala bayi ditarik terlalu curam ke bawah, itu bisa menyebabkan putusnya saraf-saraf yang ada di leher bayi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini, seorang wanita hamilnya 38 minggu G1P0A0 datang ke PMB dengan keluhan mules yang semakin sering dan kuat. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. TTP-nya dalam batas normal ya. TFU tepat di PX. DJJ-nya 144 kali per menit, HIS-nya 3 kali 10 menit dalam 40 detik. Pemeriksaan dalam 6 cm, kepalanya di Hodge 3. Ketuban juga negatif. Teraba bagian berdenyut di samping kepala. Nah, ini masalahnya teman-teman. Jadi ada masalah nih di soal ini. Teraba bagian berdenyut di samping kepala. Apakah asuhan yang sesuai kasus tersebut? Oke, ini kita lihat dulu opsinya. A. Memantau kemajuan persalinan. B. Memasang oksigen infus miring kiri. C. Posisi keni chest dan merujuk. D. Meminta ibu tirah baring. E. Memberikan oksitosin drip. Nah, berdasarkan data dalam soal, teman-teman, ini kita bisa tegakkan diagnosanya nih, di mana teraba bagian berdenyut di samping kepala. Berarti diagnosanya apa? Diagnosanya itu adalah tali pusat menumbung. Nah, untuk tata laksana kasus untuk tali pusat menumbung itu adalah memposisikan ibu keni chest atau Trendelenburg. Kenapa harus keni chest atau Trendelenburg? Itu untuk mencegah tali pusatnya terjepit antara kepala dan panggul gitu. Terus di sini si ibunya datangnya ke PMB, teman-teman. Nih, otomatis kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi jawaban yang tepatnya apa? Jawaban yang tepatnya posisikan ibu keni chest lalu rujuk. Jadi jawabannya C ya. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 3. Seorang perempuan umurnya 42 tahun P6A0 melahirkan 1 jam yang lalu ditolong oleh dukun ya. Keluhan pandangan kabur dan lemas disertai keluar darah banyak dari jalan lahir dan ari-ari belum keluar. Oh, berarti terjadi retensi ya teman-teman nih.
karena sudah 1 jam ya. Karena maksimalnya itu kan plasenta itu lahirnya 30 menit ya. Lalu dibawa ke puskesdes, hasil pemeriksaannya KU-nya lemah, tekanan darahnya 80 per 60, nadinya 110 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, respirasinya 24 kali per menit, TFU 1 jari di atas pusat. Kontraksi lembek, teman-teman. Perdarahan 500 cc, tidak ada robekan jalan lahir, tindakan segera yang dilakukan oleh kasus tersebut. A. Beri oksitosin 10 IU secara IM. B. Beri oksitosin 20 IU. C. Beri oksitosin bolus IP 5 IU. D. Beri oksitosin bolus IP 10 IU. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Beri oksitosin 10 IU secara IM. Nih, kata kunci di soal ini tuh si kliennya itu ditolong oleh dukun ya. Nih, ada di soal ditolong oleh dukun. Dan terjadi retensio plasenta karena 1 jam si plasenta 1 jam melahirkan tapi belum keluar si ari-arinya ini nih. Nah, karena si pasiennya ditolong oleh dukun, otomatis si dukun tuh belum memberikan si oksitosin. Jadi oksitosinnya tuh belum diberikan. Maka yang harus bidan lakukan itu adalah memberikan oksitosin 10 IU terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk merangsang kontraksi uterus dan membantu pengeluaran plasenta. Karena di sini dijelaskan bahwa si plasentanya belum lahir. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Kita akan mengerjakan soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini, seorang perempuan P110 datang ke puskesmas untuk kontrol nipas hari ke-8. Klien mengaku sudah dapat beradaptasi dengan perubahan yang dialaminya. TFU-nya pertengahan pusat simfisis dan masih mengeluarkan lokea. Lokea apakah pada kasus di atas? Nih, teman-teman, kita lihat opsi jawabannya. A. Lokea rubra, merah kehitaman, terdiri dari darah dan lendir. B. Lokea alba, warnanya putih kekuningan, mengandung leukosit, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. Dan C. Lokea serosa, warna kuning kecoklatan, sedikit darah dan lebih banyak serum dan leukosit. D. Lokea sanguinolenta, warna kuning, cair kecoklatan, sedikit darah dan lebih banyak serum leukosit. Jawaban yang tepat berdasarkan kasus di sini di mana si pasiennya itu hari ke-8. Berarti normalnya kalau hari ke-8 lokeanya itu adalah lokea serosa ya. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Oke, kita ingat-ingat lagi Rokea lubra. Rokea lubra itu dari hari ke-1 sampai dengan 4 hari. Rokea alba itu hari ke-14 hari, biasanya lebih dari 14 hari. Terus kalau Rokea sanguinolenta, sanguinolenta itu dari hari ke-4 sampai hari ke-7. Dan Lokea serosa itu dari hari ke-7 sampai dengan 14 hari. Sampai dengan 2 minggu ya. Jadi di sini jawaban yang tepat karena hari ke-8 berarti Lokea serosa. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan umurnya 24 tahun, P110 nipas 3 jam di BPM. Ibu tidak memiliki keluhan dan sudah beristirahat. Hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 110 per 70, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Mamainya lembek, kolostrumnya ada, TFU-nya 2 jari di bawah pusat, kontraksinya uterusnya keras. Apakah massa yang dialami ibu saat ini? A. Purpureum intermedial, B. remote purpureum, C. Purpureum dini, D. Late purpureum, E. Purpureum. Jawaban yang tepat itu adalah purpureum dini ya. Kenapa purpureum dini? Karena di sini dijelaskan di soal bahwa si ibunya baru nipas 3 jam ya. Jadi dia masuk ke dalam tahap masa nipas purpureum dini. Oke, kita ingat-ingat lagi teman-teman kalau yang namanya tahap masa nipas itu ada 4. Itu ada purpureum dini atau immediate postpartum di mana waktunya itu dari plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Dan di sini 3 jam ya, berarti ini cocok ya jawabannya. Terus yang A ini purpureum intermedial atau bisa juga disebut dengan early postpartum. Itu lebih dari 24 jam sampai 1 minggu gitu waktunya ya. Yang B itu adalah remote purpureum, di mana remote purpureum itu waktunya itu setelah berbulan-bulan masa nipas gitu. Terus ada lagi di sini late purpureum. Nah, late purpureum itu atau purpureum lanjut ya, itu lebih dari 1 minggu sampai dengan 6 minggu gitu.
Jadi jawaban yang tepat adalah Pulparium dini. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih bingung harus belajar dari mana dan suka belajar dari buku, aku akan rekomendasikan buku yang menurut aku cocok buat kalian pelajari untuk persiapan tes, baik itu P3K maupun SKB Bidan ya. Bukunya nanti ada di keranjang YouTube atau teman-teman bisa kunjungi link description box aku. Nanti aku sertakan linknya di sana. Buku yang menurut aku cocok nih buat teman-teman latihan karena di sana banyak soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Oke teman-teman, selanjutnya juga kalau teman-teman ingin latihan untuk memanajemen waktu, karena pada saat tes itu waktu itu kayak seolah-olah sedikit. Nah, itu karena kurang manajemen waktu. Jadi teman-teman harus belajar manajemen waktunya. Teman-teman bisa caranya dengan latihan, sering latihan tryout. Dan untuk teman-teman yang belum pernah latihan tryout dan mau latihan tryout, aku akan rekomendasikan link di bawah link di description box aku, teman-teman bisa kunjungi di sana. Teman-teman juga bisa gunakan kode pocor potongan harga biar teman-teman dapat potongan harganya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.